Hai hai hai. Halo semua, saya Rizka Fauziana. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi eksponen dan sifat-sifat eksponen. Sebenarnya, materi eksponen ini sudah kalian pelajari di kelas 9 loh. Hayo, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan eksponen? Jadi, eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama, kemudian diulang-ulang. Ya, semacam perkalian yang diulang-ulang gitu deh. Tujuan eksponen ini adalah untuk menyederhanakan atau mempersingkat penulisan perkalian bilangan yang sama, yaitu dalam bentuk pangkat. Oleh karena itulah, eksponen bisa juga kita kenal sebagai bilangan berpangkat. Sebenarnya, memahami eksponen gak cukup hanya hafal masalah perkalian aja. Kalian juga harus memahami sifat-sifat dan bentuk lainnya dalam eksponen. Oke, sebelum kita ketahui apa saja sifat-sifat eksponen itu, mari kita ketahui dulu bentuk umum eksponen. Jadi biar kalian lebih paham, saya akan menjelaskan tentang penyebaran virus. Nah, kalau kita buat tabel data penularan virus, pada fase pertama ada 2 orang. Kemudian, pada fase kedua ada 4 orang yang tertular. Dan pada fase ketiga ada 8 orang yang tertular. Pada fase keempat, teman-teman bisa nebak nggak ada berapa orang yang akan tertular? Gimana coba? Nah, seandainya penularan konstan setiap orang menularkan kepada 2 orang lainnya, maka dari fase ketiga ini kan ada 8 orang. Dan masing-masing menularkan kepada 2 orang. Maka 8 kali 2. Di fase keempat itu berarti ada 16 orang yang terkena virus. Begitupun selanjutnya. Oke, kita mulai dari definisi bilangan berpangkat atau definisi eksponen. Misalnya, A pangkat N. Bilangan berpangkat itu adalah bentuk perkalian yang berulang sebanyak pangkatnya. Jadi, kalau ini A pangkat N, ini berarti A kali A kali A sebanyak N faktor. Berikutnya, ada istilah yang perlu teman-teman ketahui masalah bilangan berpangkat. Ini A adalah angka yang dipangkatkan atau biasa disebut dengan bilangan pokok atau basis. Dan ini N adalah eksponen atau pangkat. Misalnya, 3 pangkat 4, basisnya berapa? Ya, basisnya 3 dan pangkatnya adalah 4. 3 pangkat 4 itu artinya 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Jadi nilainya berapa? 3 kali 3 yaitu 9 dikali 3 dan dikali 3 lagi sama dengan 81. Lalu contoh selanjutnya ada negatif 2 pangkat 3. Lalu gimana kalau basisnya negatif seperti ini? Negatif 2 pangkat 3. Ya sama aja berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 3 kali. Negatif kali negatif itu positif ya, dan dikali lagi negatif. Jadi jawabannya adalah negatif ya teman-teman, berarti sama dengan negatif 8. Contoh selanjutnya ada setengah pangkat 4, berarti setengahnya dikali 4 kali. Berarti sama dengan 1/6. Oke, ini adalah konsep dari bilangan berpangkat. Ingat, bilangan berpangkat itu sama aja dengan bentuk perkalian yang berulang sebanyak pangkatnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat eksponen atau bilangan berpangkat. Sekarang kita mulai dari sifat-sifat bilangan berpangkat positif terlebih dahulu. Sifat yang pertama, kalau teman-teman menemukan bentuk perkalian yang basisnya sama, misalnya A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya teman-teman bisa jumlahkan. Jadi, A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M ditambah N. Ingat ya, basisnya harus sama, maka sifat ini bisa kita gunakan. Contoh lainnya yaitu 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sifat kedua. Kalau bilangan basisnya yang sama dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Contoh, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2. Ini sama aja dengan 5 pangkat 6 dikurangi 2, atau 5 pangkat 4. Oke, kita lanjut ke sifat ketiga. Sifat ketiga, kalau ada bilangan pangkat dipangkatkan lagi,
maka pangkatnya bisa teman-teman kalikan. Contohnya yaitu adalah 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. Ini sama aja nilainya dengan 5 pangkat 2 dikali 3. 2 dikali 3 berapa? Yaitu 6. Berarti 5 pangkat 6. Kita lanjut ke sifat selanjutnya. Kalau ada perkalian lalu dipangkatkan, isi yang ada di dalam kurung ini masing-masing harus teman-teman pangkatkan ke pangkat yang sama. Contohnya, misalnya ada 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 dipangkatkan 4, maka semua yang ada di dalam kurung ini dipangkatkan 4. 3 pangkat 2 dipangkatkan 4 dikali 5 pangkat 3 dipangkatkan 4. Berdasarkan sifat sebelumnya, 3 pangkat 2 dikali 4 sama dengan 3 pangkat 8. 5 pangkat 3 dikali 4 sama dengan 5 pangkat 12. Oke, kita lanjut ke sifat selanjutnya. Begitu juga untuk pembagian. Misalnya, A dibagi B pangkat N, maka yang ada di dalam kurung harus dipangkatkan terlebih dahulu. Jadi, A pangkat N dibagi B pangkat N. Misalnya ada contoh 2/3 dipangkatkan 3, sama dengan 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3, sama dengan 2 pangkat 3 ada 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Jadi hasilnya 8/27. Oke, untuk sifat selanjutnya, gimana kalau sifatnya 0 atau negatif? Untuk bilangan yang berpangkat 0, berapapun basisnya atau berapapun nilai A-nya, asal nilai A itu sendiri bilangan real dan tidak sama dengan 0, maka hasilnya 1. Kalau bilangan berpangkat negatif, misalnya A pangkat negatif N, berarti sama aja dengan 1/A pangkat positif N. Untuk A itu adalah bilangan real, A tidak sama dengan 0, dan N adalah anggota bilangan bulat. Untuk bilangan berpangkat pecahan, untuk sifat-sifatnya sama aja kayak pangkat positif. Cuman ada tambahan. Misalnya, teman-teman menemukan A pangkat M per N, ini kita bisa diubah menjadi bentuk akar. Jadi, A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Sekian pemaparan saya mengenai materi definisi dan sifat-sifat eksponen. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat dipelajari dengan baik. Terima kasih semuanya. Bye-bye.